5 menit. Oke, kita tunggu 5 menit ya buat teman-teman yang lain ya. Soalnya sayang kalau misalnya ditinggal nih. Oke, jadi karena udah 8.05, langsung kita mulai aja kayaknya. Karena sangat sepi, tapi tidak apa-apa. Tidak mungkin kita menunggu-nunggu terus. Waktu adalah uang ya teman-teman. Jadi kita langsung aja mulai. Jadi hari ini materi kita adalah imperatif. Sebelumnya Guten Abend semua. Guten Abend, Guten Abend. Hari ini materi Laban. kita itu Guten Abend. Nah, hari ini materi kita itu imperatif, imperatif. Bisa dilihat semua di layar. Kalau ada layarnya yang bermasalah, silahkan dikabarin. Tapi kayaknya sih nggak ada ya. Nah, hari ini materi kita adalah imperatif. Seperti yang sudah menang di polling, yang menang adalah imperatif ya, teman-teman. Nah, imperatif itu apa sih? Imperatif itu kalimat perintah ya, teman-teman. Kalimat perintah. Biasanya itu, ya perintah deh. Siapa yang nggak tahu kalimat perintah, ya kan? Nah,
Jadi bisa kita lihat di situ ada singular, plural, dan singular atau plural. Tapi sebenarnya tuh yang singular dan plural itu adalah bentuk sopannya ya. Kalau bising, sorry, karena di pinggir jalan, teman-teman. Oke, jadi yang singular itu dia dari do. Yang plural itu dia dari ear kalau nggak salah. Ear, ya, genau, ear. Terus yang singular dan plural itu dari Z besar. Nah, cara konjugasinya itu, aku jelasin dulu cara konjugasinya itu. Nah, kita lihat ya, yang pertama singular, itekom. Tolong datang. Itu untuk do. Biasanya itu untuk teman-teman. Do ya, do. Do itu kamu, untuk teman-teman kita. Bitekom. Kita nggak perlu pakai do-nya, tapi bitekom itu udah mengatakan cepet datang. Biasanya tuh kalau do, comes, ya kan? Nah, tapi kalau kalimat perintah, ST-nya tuh dihapus. Bitekom, terus bite warta, harusnya wartes kan? Nah, jadinya bite warta, terus bite lease. Itu unregelmäßige Verben. Biasanya lesson, terus dia least, jadinya least. Kalau misalkan kalian mau memerintah teman-teman, kalian pakainya yang singular, bitte komm, bitte warte, bitte lies, tanpa ada subjeknya. Kalau kalian mau Ya, menyuruh, yang ya depan gimana? tuh. Gimana, ada yang mau ngomong? Ada yang mau ngomong? Oke, aku lanjut ya. Terus ada untuk plural, itu sebenarnya aku mau jelasin dari cara aku, kita ulang ya, kita jelasin dari cara aku aja. Jadi kalimat perintah itu dalam bahasa Jerman ada tiga, teman-teman. Ada do, ihr, sie. Kalau do itu bisa kalian lihat di singular, kalau ihr bisa kalian lihat di plural, dan kalau sie besar bisa kalian lihat di singular dan plural. Nah, ketentuan imperatif ini biasanya kita bisa lihat dari tulisan bitte. Bitte itu bisa di awal, di tengah, di akhir, bebas ya tempatnya di mana. Nah, bitte itu artinya tolong, tolong. Bitte, tolong, tolong datang, bitte kom. Nah, terus selalu ada tanda seru di akhir. Itu adalah yang wajib di imperatif ya. Nah, kita masuk yang pertama, yang tadi aku udah bilang, bitte kom, itu konjugasi do tanpa st, tinggal ditaruh aja kom. Terus yang ihr, itu kom, benar-benar pure konjugasinya ihr. Nah, yang terakhir, itu sesuai dengan konjugasi Z besar, tapi ditambah subjek Z. Bukan subjek si ininya ya, tapi bitte kommen Sie. Memang si Z nominatifnya dimasukin. Bitte kommen Sie, Frau Muller, misalkan. Tolong datang, Anda datang, Frau Muller. Ada andanya. Itu adalah bentuk sopan ya, teman-teman. Biasanya kalau kita nyuruh rekan kerja, teman-teman di instansi gitu kan, kita nggak mungkin kan, bitte kom, padahal kita nggak kenal sama dia. Terus kita tiba-tiba langsung bilang bitte kom. Dikira dong, kok nggak sopan gitu ya kan. Jadi kita pakai bitte kommen Sie hier, atau bitte kommen Sie Frau, bitte kommen Sie Herr gitu. Nah, kita langsung masuk aja ya ke hubung satu. Tapi sebelum kita masuk ke hubung satu, mungkin penjelasanku kurang gampang dimengerti. Jadi kalau ada yang mau ditanya, silahkan ditanya dulu. Karena imperatif ini singkat tapi agak tricky. Ada yang mau ditanya mungkin? Kalau nggak ada, kita masuk langsung ke hubung satu. Oke? Kayaknya nggak ada yang mau nanya. Nah, di hubung satu ini, bisa kalian lihat infinitif itu adalah kata kerja asli. Terus informal, singular, informal plural, official, official ini ya namanya. Tadi di atas tuh nggak ada. Nah, yang pertama Beispielnya itu ada gehen. Kalau do, kita selalu geist, tapi kalau di imperatif kita bilangnya geh. Geh, nur geh. Nah, kalau ihr di informal plural ini kita pakainya gate sesuai dengan konjugasi ihr. Yang official kita pakai gehen Sie. Ada Z-nya, selalu ada Z-nya. Gehen Sie. Terus sekarang kita masuk ke Yubung satu. Ada yang mau langsung jawab atau aku kasih waktu? Gimana? Aku kasih waktu dulu atau ada yang mau langsung jawab? Mungkin?
Kasih contoh, Kak. Oke, aku kasih contoh ya. Nah, kemarin kita udah belajar, kita kasih contoh yang A ya, yang A. Kemarin kita udah belajar ya, kalau misalkan konjugasinya fragen itu untuk misalkan do, itu adalah frags. Nah, kalau di imperatif, kita cuma tulisnya frag, bukan ST-nya diilangin. ST-nya diilangin. Pokoknya ST-nya diilangin di bagian do, sedangkan di ear, itu kita sesuai dengan ear, frag, ada T-nya. Nah, kalau di official, kita pakainya Fraganzi, sesuai dengan em, konjugasi Z besar. Gitu. Kira-kira gitu. Atau mungkin aku perlu kasih contoh lagi? Atau udah mengerti? Kak mau coba, Kak, yang cover. Silahkan. Big calf. Kauf, genau, Kauf. Yang informal itu calf. Kauf, genau, Kauf, benar. Yang official itu kaufen Z. Kaufen Genau, Z. kaufen Sie. Sejauh ini gampang dimengerti ya. Yang Kaufen Sie. N-nya hilang. Kaufen Sie, kaufen Sie. Kaufen Sie. Oke, kita lanjut ke bagian C. Ada yang mau jawab? Thank you, Aldo. Aldo kan? Kita lanjut. Ada yang mau jawab? Lagi. Bang, silahkan Bang. Udah masuk ternyata Bang. Yang C ya Bang. Arbeit. 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 Genau, Arbeit. Arbeit. Arbeitet. Arbeitet atau Arbeit? Arbeitet. Arbeitet, genau, Arbeitet. Yang satu lagi? eh Arbeiten Sie. Genau, arbeiten Sie. Oke, thank you Bang. Kita lanjut. Ada lagi yang mau jawab? Antworten? Oh, betul boleh nambahin dikit nggak? Boleh, silakan. Untuk untuk imperatif bentuk arbeiten atau apapun yang berakhiran T, kalau misalnya konjugasi yang dibuang en berakhiran T, itu untuk bentuk dunya ditambahin e di belakang ya. Jadi arbeite. Contohnya, sorry, karena bentuk arbeites itu kan arbeites. Kita buang st-nya, jadi arbeite. Ah iya, aku lupa. Sorry. Aku lupa Arbeiter tuh ada E-nya, sorry. Oke, Arbeiter ya, Bang. Arbeiter. Aku lupa dia tuh ada EST. Arbeiter, genau. Kita Berarti lanjut. yang unword unworten tuh jadi unworte, Antwort. unworte. Ya, genau, Antworte. Karena di awalnya Antwortes, ST-nya dihapus, Antworta. Antworta, genau. Udah dijawab ya? Lanjut aja nggak sih, Bang? Nggak mau lanjut, Bang? Yang sampai habis Boleh yang deh. Antworta. Oke, silahkan. Unworte, unword, An, unworten Sie, yang iya apa? Sorry, sekali lagi. unworted, Genau, Antwortet. Yang terakhir, yang official, unworten Sie, Antworten Sie, genau. Ada lagi yang mau jawab? Tadi ada yang tunjuk tangan deh. Aku lihat tadi ada yang tunjuk rede. tangan. Beda. Kayaknya tadi Izas. Izas tunjuk tangan tadi. Silahkan Izas. So kita tunjuk-tunjuk aja ya. Karena tadi Oke. ada yang angkat tangan tapi dia tidak ini dia malu-malu pasti Yang kalau Raiden ya, misalkan Kak? yang Ya, Raiden. genau yang Raiden. Berarti yang pertama Rede, terus yang kedua Redet, terus yang terakhir Redensi. Benar nggak, Genau. Kak? Yang pertama itu Reda, yang kedua itu Redet, yang ketiga yang terakhir itu Redenzi. Selalu ada Z-nya ya teman-teman. Nah, sejauh ini kayaknya udah mulai paham ya. Ya, kita lanjut ke bagian F yang Laufen. Siapa yang mau? Silahkan tunjuk tangan. Masa nggak ada yang Kak mau? mau coba tapi takut salah. Nggak apa-apa, nggak. Kenapa takut salah? Kita tidak gigit. Silahkan Kak Resliani. Gigit, Oke, gigit. yang F itu yang pertama love Lauf. Bentar. Lauf. pakai F, yang Mhm. keduanya love Lanjut dulu. pakai D.
Lauf pakai T, terus Terus yang ketiganya laufen sih. genau. Bentar deh, aku mau nanya ke Zaki. Ini yang do tuh kita ikutin live atau kita tetap pakai Benar, lauf? benar, Lauf, benar, tetap Lauf. lauf. Untuk semua bentuk unregulasi atau kata kerja tidak beratur yang konjunktifnya Hilang suaranya. dibuang, ST-nya juga dibuang. Oke, kita lanjut. Terima kasih Kak Resliani. Kita lanjut ke bagian Fahran. Ada yang mau Fahran? Kak Dini, silahkan Kak Dini. Fahren awalnya Fahre, Mhm, pluralnya Fahret, Fahran. Oke, genau. Terus, nya Fahrenzi. genau, Fahran sih. Yang pertama itu tadi aku bantu ini ya. Itu bukan Fahre, tapi Far. Karena itu unregelmäßige Verben. Dia kalau misalkan di bentuk do, dia jadinya first. Ada umlautnya. Dia udah nggak ada pakai gitu. Nggak ada Fahrest, tapi first. Nggak ada E-nya ya. Oke, kita lanjut. Thank you Kak Dini. Kita lanjut. Schlafen. Ada yang mau schlafen? Ada yang mau schlafen? Saya Ya. Kak, Silakan Aldo. eh, sal salve itu kah? Schlafen. Ini aku Iya, bacain ya. Aku bacain infinitifnya schlafen. Schlafen. Kalau di pertamanya apa? setelah gitu. Schla oder schla doang? Schla doang? Iya, pakai T kan? Di do, di informal singular, di yang pertama. Apa itu Kak? Coba kasih. Oke, ini aku bantu ya. Hmm. Ini aku bantu. Ini schlafen itu unregelmäßige Verben. Dia kalau di do schläft, jadinya schlaf. Schlaf jadinya Hmm. schlaf. Karena dihilangin umlautnya. Nah, kita lanjut ke yang Oh, ear-nya. Pasti kamu tahu dong yang ear-nya, karena itu tidak susah. ya setelah Schlaf, genau, schlaft. Lanjut, yang official. salven sih. Schlafen Sie, genau, schlafen Sie. Thank you Aldo. Ini yang lain-lain nih malu-malu jawab. Padahal kemarin aku baca spreadsheet ini, katanya kasih kesempatan dong Kak buat yang lain jawab. Ayo dong teman-teman yang lain jawab. Kita memberi dan membuka kesempatan untuk siapapun menjawab ya. Ayo, Bita, Biki mau jawab? ya, Oke, silahkan. itu Gap, Oke, kita ini dulu ya, Gap. Terus yang satu lagi, Gebet sama Gebet. Gebenzi. Gebet sama Gebenzi. Oke. Oke, buat yang ear sama yang officialnya, benar, Gebet dan Gebenzi. Tapi kalau yang informalnya, setauku Gip. Dia itu informal, dan kalau di do, dia itu Gips. Gips, jadinya dia itu Gip, bukan Gap. Oke? Ya, untuk regelmäßige Verben dia agak tricky ya, teman-teman. Tapi untuk regelmäßige Verben, tentunya dia gampang banget dijawab. Gitu ya, Biki. Dia Gip, bukan Gebe. Oke, Oke, lanjut Kak. yang J. Iya, selendang. Ada yang mau jawab? Ayo dong, ini banyak banyak ini loh. Ada yang tunjuk tangan, ada yang tunjuk tangan. Mau, silahkan mau. Sprechen. Sprechen, spreche, spres, spreche, kok spreche? Spreh, spreh Buat yang pertama ya, Sprech. sama sprechen Sie. Sprech sama sprechen Sie. Bitte nochmal dong, sekali lagi. Sprechen, sprechen, spreche, spreh sama sprechen Sie. Sprechen Sie. Oke, aku bantu ini ya, aku bantu koreksi. Jadi, Oke. sprechen ini juga itu unregelmäßige Verben atau kata kerja yang nggak Oh, beraturan. Ya, genau, dia itu spricht. Jadinya dia sprich, setauku ya. oh, Atau mungkin iya, ada iya. tambahan? Mungkin spricht. Buat yang kedua, sprech. Sprech. Spreh, Ya, ya. Jadi biasanya teman-teman buat yang unregelmäßige Verben ini ya, untuk yang ir dan zi besar zi kecilnya itu, dia mengikuti infinitif pertama. Jadi mirip sama kayak yang regelmäßige Verben. Tapi buat du RSZ,
do, R, S, dan Z itu dia selalu agak sedikit berubah. Walaupun tentu aja ada verben yang berubah total. Makanya tadi tuh kita tanyakan mau imperatif atau mau verben dulu. Nah, karena banyak yang pilih imperatif, kita masuk deh imperatif. Oke, thank you. Mau kita lanjut Esen. Ada yang mau Esen? Izas, silahkan Izas. Yang lain nggak tunjuk tangan. Silahkan Izas, Esen. Kalau yang informal itu do ya, Kak? Oh, ya, yang informal itu do, Oke. yang informal plural itu ear, Iya. yang officialnya itu Z besar. Oke. Berarti kalau Essen itu yang pertama is, Genau, ist. yang Ist. kedua S, Est, genau. yang ketiga Essency. Genau, essen Sie. Ih, bagus. Oke. Kita lanjut. Thank you. Is, aku seneng loh kalau banyak yang jawab. Aku seneng banget kalau banyak yang jawab. Kita lanjut Neyman. Ada yang mau Neyman? Ayo. Kita ada banyak loh. Kita udah ada 22 orang. Ada 22 orang tidak mau jawab kah? Ayo. Surya mau jawab kah? Enggak, Cok. Boleh coba? Nim, Siapa tuh yang jawab? Pasti Mbang. Suara Mbang sangat terkenal. terjadilah. Ya, nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Nggak digigit. Itu tadi ada yang mau jawab soal Ada yang mau jawab? Silahkan. Sebelum direbut sama Mbang. Soalnya Mbang ini suka menjawab dia teman-teman. Dia sangat aktif. Ada yang mau jawab? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita serahkan kepada Mbang. Oke deh Mbang, masuk deh Mbang. Nggak ada yang mau jawab Mbang. takut salah juga nih Kak soalnya Nim. Nim, genau. Pas kok. Kenapa takut salah? Kan nggak digigit. Enggak, masalah saya ragu. Ya nggak apa-apa. Ragu-ragu nggak apa-apa. Yang penting dikeluarin aja dulu. Nanti tersesat gas kalau nggak dikeluarin. Gas lagi kan. Nanti tersesat Bang kalau Terus nggak dikeluarin. oke. Itunya Nim lagi nggak sih? Nim T. Buat ear apa coba? Buat ear apa? Pas dah Kak, saya lupa ya. Oke, aku bantu ya. Jadi kalau misalkan Neyman itu dia juga unregelmäßige Verben. Kalau untuk ich dia itu ich nehme. Untuk du dia nimmst jadinya nimm. Untuk RSD dia juga named. Untuk wir dia nehmen. Untuk ihr dia itu named. Sesuai dengan nehmen. Seperti yang tadi aku udah bilang. Ada kemungkinan tuh si ihr sama si wir sama si besar si kecil itu. Dia itu mengikuti bentuknya. Jadi nehmen tinggal dihapus en ditambahin t. Named. Untuk yang officialnya Bang? Nggak mungkin dong Bang nggak tahu. Nemen Z. Genau, nehmen Sie. Yang terakhir Zain. Oh my God. Ini ada yang mau jawab? Ayo, Saya, ada yang mau jawab? Siapa itu? saya Siapa itu? Aldo. Silahkan Aldo. Wah, ayo Itu silahkan. bis. Beast. Oke, kita pas Ya. dulu, lanjut dulu. Lalu yang IR itu site. Zaid. Terus Yang official sin. Sign. official officialnya itu Zain. Oke, Zin ya. Oke, ini aku bantu koreksi ya teman-teman. Untuk Zain ini emang, aduh Zain ini udah untuk nominatifnya, untuk konjugasinya berubah-ubah, untuk imperatifnya juga selalu berubah ya teman-teman. Nah, untuk do itu Zai. Dari kata Zain, dia itu jadinya cuma Zai, dihapus N-nya doang. Zai emang agak berbeda. Untuk informal pluralnya dia udah benar, Zaid. Tapi untuk officialnya dia itu Zion Z. Zion Z sesuai dengan yang pertama. Walaupun kalau di konjugasi verbennya itu dia Zin. Dia Zion Z. Emang agak beda nih. Zain ini memang dia tuh punya kepemilikan sendiri lah. Preteritumnya aja war. Oke, terima kasih Aldo. Ada yang mau ditanya teman-teman seputar Yubung 1? Mungkin tidak dimengerti atau mungkin dia pertanyakan atau mungkin ada yang salah jawab kita. Kak, saya mau nanya. Kalau tanya Silakan satu-satu.
Silahkan, siapa dulu? Aldo dulu, Embang dulu, siapa dulu? Silahkan. Tadi aku lihat, aku tuh familiar sama Bang karena dia sering jawab. Izas, silahkan. Izas mau bertanya apa? Kak, aku mau tanya, kalau misalkan ada nggak sih website buat ngecek-ngecek ini loh? Maksudnya kalau misalkan ada apa gitu? Oh, Saya kan kalau banyak bantu misalkan. iya, oke, aku kasih tahu ya. Aku tuh nggak punya website, tapi aku punya aplikasi. Aku akan share langsung di grup. Eh, di aplikasi ini tuh lengkap banget. Sampai kalian ke berapapun, kayaknya ini bakal menyanggupi kebutuhan kalian. Dia ada konjugasi, dia ada buat imperatif, dia ada untuk akusatif, buat datif, dan lain-lainnya. Dia sangat lengkap, teman-teman. Jadi aku share di grup aja ya. Siapa tahu langsung mau di-download download sekarang, mau dipakai selama selama kita em, selama kita Zoom mungkin. Nah, oke, kita kirim di grup dulu. Kita kirim di komunitas ya. Karena takutnya tenggelam kalau misalkan di grup. Oke, sudah aku kirim. Oke, karena gitu kita lanjut ke Yubung Chuai. Nah, di sini kita udah mulai masuk ke kalimat ya. Kita lihat di Beispiel. Bitte. Kak, Ya, ada yang mau izin nanya? Masih mau nanya? jadi mau Oke, tanya silakan. apa? Imperatif ini untuk kata-kata sehari atau bagaimana Kak? Soalnya kan Zain itu maksudnya biasa belajar kan yang personal pronomennya ya, yang kayak Mhm. biasa is been to be. Genau. Oke, aku ini ya, kalimat imperatif ini kalimat perintah ya teman-teman. Kalimat perintah. Jadi waktu kita mau nyuruh seseorang, contohnya ambilkan sapu itu, kita pakai nim di apa sih sapu? Aku kok nyebut hal-hal yang tidak ditahu. Oke, kita ganti. Ambil buku, tolong ambil buku itu. Bitte nim das Buch. Kita bilangnya nim untuk teman kita yang do. Nah, kalau untuk mereka, bitte nim die Bücher. Tolong ambil buku-buku itu. Bitte nehmt die Bücher. Itu bitte nehmt. Oh my God, bitte nehmt die Bücher. Itu untuk kalian. Nah, untuk contohnya kita mau nyuruh siapa ya, kolega kita. Bitte nehmen Sie das Buch. Tolong ambilkan buku itu. Tolong Anda ambilkan buku itu. Ada andanya. Jadi ini tuh kalimat perintah. Kalimat perintah itu kalimat menyuruh ya, teman-teman. Contohnya Fragen, tolong tanyakan dia gitu-gitu. Terus tolong belikan ini atau tolong beli ini, tolong kerjakan ini, tolong jawab ini, tolong bla bla bla. Pokoknya ini kalimat perintah yang memerintah. Kita masuk ke Yubung Cuai, biar kita tahu. Kita bakal artiin em, ininya, kalimatnya. Kita lihat ke Beispiel, atau mungkin masih mau ditanya? Ada lagi yang mau ditanya mungkin sebelum kita masuk ke Yubung Cuai? Berarti itu kak yang imperatif tuh ibarat kata mah kayak bahasa singkatnya gitu. Enggak singkatnya juga sih. Kalau misalkan contoh ya, kita bilang Mbang mengambil buku itu. Itu kita berarti kan aku lagi lihat Mbang ngambil buku, terus aku bilang Mbang mengambil buku itu. Nah, sedangkan kalau aku bilang sama Mbang, Mbang, nimm bitte das Buch. Mbang, tolong ambilkan buku itu. Jadi aku kayak nyuruh Mbang gitu loh. Jadi ini agak berbeda. Ini kalimat perintah. Tahukah kalimat perintah? Kalimat perintah itu kalimat menyuruh. Jadi aku nyuruh Mbang gitu. Kalau misalkan biasanya kan kita melihat orang atau kita sedang mengerjakan sesuatu gitu. Hmm. Ada lagi yang mau Oke ditanya? siap. Gimana? Siap siap siap. Oke. Ada lagi yang mau ditanya mungkin sebelum kita masuk? Oke, kayaknya nggak ada yang mau nanya lagi. Kita langsung masuk ke Jika Yubung mau Cuai. tanya boleh. Bentar. Boleh, silakan, silakan. Gak apa-apa. Ya, ah tadi kan kebetulan kan aplikasi yang kakak share itu kan eh, Mhm. saya punya juga, cuman bingung pakainya. Oh, Nanti mungkin oke. bisa dikasih tahu pas nanti di grup aja maksudnya. Boleh. Tenang. Kita Ah, sama lanjut mau dulu. tanya, Boleh? mau Lanjut. tanya juga yang tadi Ya. itu kan, maaf tadi kan telat. Nah itu kan Aha. kalimat perintahnya itu kan ada untuk do, ear, see. Nah, do itu untuk merintahin kamu, terus ear itu kita, terus see itu kalian gitu. Atau gimana Kak? Oke, do itu untuk kamu, ir itu untuk kalian, zi besar itu untuk Anda, untuk kalimat perintah tapi dalam bentuk sopan. Kayak contohnya kita mau minta tolong sama siapa ya? Sama kolega deh, paling paling gampang tuh sama kolega deh. Kolega kan kita mungkin baru kenal ya, jadi kita nggak boleh terlalu
informal banget. Kita harus agak formal sedikit. Jadi kita pakainya ada Z-nya gitu. Z besar itu Anda ya untuk sopan gitu. Mengerti mungkin atau mau ditanya lagi atau mungkin belum nyampe? Kita Mengerti, beres Kak. banget. Oke, thank you. Kita lanjut. Kita lanjut mungkin. Oke, kita lanjut ke Yubung Choi. Jadi Yubung Choi ini udah bentuk kalimat. Kita baca by stylenya. Bitte erkennen Sie die Sätze, Herr Peter. Herr Peters. Erkennen. Ntar. Jadi erkennen itu artinya melengkapi atau menyelesaikan gitu. Jadi kalau misalkan dia bilang bitte erkennen Sie die Sätze, Herr Peters, ini adalah bentuk, kita bisa lihat Z besar di sini. Itu adalah bentuk formal ya teman-teman. Karena dia menyuruh gurunya, tolong bitte erkennen Sie, Anda lengkapi die Sätze, kalimat ini, Herr Peter. Jadi, bitte erkennen Sie die Sätze, Herr Peters. Tolong Anda lengkapi kalimat ini, Herr Peters. Jadi kayak minta bantuan gitu loh. Bitte erkennen Sie die Sätze, Herr Peter. Gitu. Sama guru kita kan kita juga bisa minta tolong ya teman-teman. Nah, nggak mungkin kita pakai do. Kita harus pakai Z. Gitu. Oke. Kita langsung masuk aja atau mau aku kasih lagi contohnya satu lagi? Kak boleh coba nggak yang A, Maria? Gini Kak, Boleh. kalau salah Silahkan. koreksi ya. Iya, Eh, genau, nggak apa-apa. Kannst bitte die Tatze nehmen? Kannst? Kamu bilang kannst? Iya, bisa bisa tolong ambil tasnya kan? Artinya Maria bisa tolong ambil tasnya. Oke, itu adalah Frage. Kalau kamu eh, pakai kannst du bitte die Tasche nehmen, itu adalah Frage ya. Sorry, udah mulai habis. Itu adalah kalimat Frage karena kamu menanyakan, bisakah kamu ambilkan tas itu? Bisakah? Nah, karena kan itu belum tentu dong dia mau. Nggak mau kalau dia bilang nine. Kalau dia bilang nine berarti nggak mau dong dia ya kan. Tapi kalau kita bilang, Maria, ini aku jawab aja deh yang nomor A ya. Maria, Maria ini kan berarti kita udah manggil Maria, berarti teman kita dong, ya kan? Kita pakai yang informal singular. Maria, nimm bitte die Tasche. Ambilkan, tolong ambilkan tas itu. Kita perintahkan si Maria untuk ambilin tas itu. Maria, nimm bitte die Tasche. Tolong ambilkan tas itu. Oke, jadi segitu. Ngerti. Dia nggak terlalu sulit, tapi juga mungkin menjebak karena kalian baru belajar Frage, teman-teman. Tapi imperatif dan Frage itu agak berbeda. Kalau misalkan apa sih? Kalau misalkan kita mau bertanya ya, kalau misalkan mau minta tolong tuh lebih bagus kita minta tolong tuh pakai Frage. Tapi kalau kita perintah, kalau kita nyuruh banget, harus nih pakai kalimat perintah. Oke, ada yang mau jawab yang B? Atau mungkin aku kasih waktu, atau mungkin kalian mau tanya lagi? Silahkan. Kalau saya Kak. Coba. Oke, Mau boleh coba? deh, Bang dulu. Oke, Bang dulu. Enggak, Silahkan. lu dulu dah. Lu dulu dah. Gak apa-apa, Gampang kan gua ada mau. banyak. Gak apa-apa, ada banyak. Silahkan. Aduh, ya udahlah. Carlos und Peter, sprich bitte nicht so laut. Oke, genau. Sprech Sprech. bitte Oke, nicht so laut. Oke. Carlos und Peter, sprecht bitte nicht so laut. Carlos dan Peter, tolong jangan berbicara dengan keras. Gitu. Kenapa pakainya sprech? Karena nyuruhnya udah dua orang, Carlos dan Peter. Carlos dan Peter, sprecht bitte nicht so laut. Tolong kalian jangan bicara terlalu kuat. Gitu. Kita lanjut yang C, Claudia. Moh, silahkan. Tadi ada banyak. Sekarang tinggal satu, tinggal Moh doang. Oke, lanjut Moh. Claudia, Ya, gib, Claudia. gib, gib Max Mhm. bitte das Bestek. 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 Genau. Äh, Claudia, gib Max bitte das Bestek. Bestek itu kayak peralatan makan ya teman-teman. Jadi, Claudia, tolong berikan kepada Max
peralatan makan itu. Gitu. Sejauh ini kayak udah mulai mengerti. Kita lanjut yang D. Kayaknya tadi Izas. Silahkan Izas. Habis itu Inggit, jangan turun tangan. Oke. Aku sudah melihat kamu. Berarti kalau Herr Mayer itu Herr Mayer holen Sie bitte das Paket. Genau, Herr Mayer itu Z besar. Anda, Herr Mayer, holen Sie bitte das Paket. Tolong ambilkan paket itu. Genau, 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 genau. Oke, sejauh ini udah paham. Silahkan Inggit masuk kita ke Klaus. Kan nanti kalau salah apa-apa ya Kak, masih Gak agak apa-apa, bingung tenang aja, soalnya. tenang aja. Tenang aja, tenang aja. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita kan Yang belajar. Klaus is nicht so schnell. Oke, Klaus, it's nicht so schnell. Klaus, makan jangan terlalu cepat. Diperintahin, jangan makan cepet-cepet kayak gitu deh. Jangan makan cepet-cepet. Klaus is genau. Good kayak Inggit. Kita lanjut. Selanjutnya. Masih ada dua lagi, Robert dan Pung Pung Pung. Ada yang mau jawab mungkin? Dila, silahkan Dila. Robert, bentar. Robert is vitalizer. Oke, is. eh di sini dia dari kata kerja design. Kita bisa lihat di atas lagi. Kak Dila, sorry aku koreksi. Kita bisa lihat di M yang hubung satu. Untuk sein, bentuk du, itu dia sei. Robert, sei bitte leise. Paham teman-teman? Mungkin agak membingungkan ya, memang dia Oh ini iya, agak. itu ya sign-nya bukan accent lupa salah ya. Iya, benar-benar. Ini tuh memang yang Zain ini memang agak, memang agak bandel dia. Terlalu berubah-ubah dia, tapi dia kuat teman-teman. Artinya, aku nggak tahu artinya. Liza apaan sih? Zaki, tolong dong ditranslate. Kayak itu diem, lalu diem atau Diam gimana? ya, tolong jangan berisik. Sei Oke, bitte oke. leise, jangan berisik. Oke. Robert, Zai bitte leise. Tolong jangan berisik, Robert. Kayak gitu deh. Artinya. Sorry, Laisa diam. Tolong diam. Oke, tadi aku bilang diem anjir. Oke, sorry. Oke, Robert, Zai bitte leise. Robert tolong diam gitu. Tadi nih so loud yang ini ya, jangan berisik. Oke, kita lanjut ke G. Ada yang mau? Aku lihat dulu. Ada yang mau? Ayo tunjuk tangan. Yang nggak pernah tunjuk tangan, tolong tunjuk tangan dong. Soalnya di sini nggak gigit kok teman-teman. Aku akan tunggu kan tunjuk tangan. Natasha, Yasmin, terus yang belum pernah jawab ya ini Irma. Di tangan tiga. Aku enggak. Aku siapa? Aku itu bentar ya Aldo. Aku tadi nggak dengar Aldo ngomong apa. Silakan deh jawab aja langsung nggak apa-apa. Yang ngomong. Warte bitte 5 Minuten, Julia. Nochmal, tolong. Warta. Nochmal. Warte bitte 5 Minuten, Julia. Warte bitte 5 Minuten, Julia. Genau. Warte bitte 5 Minuten, Julia. Tolong tunggu 5 menit, Julia. Gitu. Sorry ya kalau bising, teman-teman. Memang agak bising di sini. Nggak agak bising, emang bising banget. Oke, seputar hubung cuai, ada yang mau ditanya mungkin? Saya mau tanya Kak, maaf. Boleh, silahkan. Tadi yang Robert, Zai-nya itu apa Kak? Oke, kita bisa lihat itu Zain. Ya, bisa dilihat Zain ya. itu apa Kak? Zain itu artinya adalah ya. Biasanya dipakai buat sifat. Liza ini itu diam tapi bukan dalam artian kata benda. Jadi dia pakailah Zain gitu. Jadi karena dia kata sifat, Robert, sei bitte leise. Kalau misalkan dia bilang, Robert is leise. Robert itu diam. Biasanya kita pakai is, ya kan? Nah, tapi kalau dia merintahin si Robert untuk diam, dia bilangnya, Robert, sei bitte leise. Tolong diam, gitu. Berarti Ini karena, bukan leisure-nya ya Kak yang dijadiin. bukan. Zainnya ini, bisa dilihat Zain di sebelah kanannya yang dalam kurung. Itu yang di imperatifin. Terus bisa lihat di
Yubung 1 yang bagian M, itu kita tadi udah konjugasiin. Untuk sein itu sei di do, seid di ihr, dan seien sie di official. Walaupun untuk Soalnya present, repet kayak kayak kalah ya loh. gimana? Oke. Mengertikah? Atau Eh, aku? Agak Oke. bingungnya karena apa? Aku kira yang sepemahaman aku tadi kayak kata kerja semua kan. Terus habis itu yang di Robert Say ternyata Say sama Laise kayak dua dua kata kerja gitu. Kayak yang satu Jadi diem, yang satu adalah. Jadi sein itu biasanya berdampingan dengan kata sifat, ya teman-teman. Ich bin 20 Jahre alt. Sifatnya aku 20 tahun. Nggak sifat sih itu sebenarnya. Atau enggak ich bin müde. Aku lelah. Terus ich bin langweilig. Aku bosan. Langweilig, böse, müde itu adalah kata sifat. Selalu menggunakan sein. Bin, ist, atau misalkan tadi yang aku bilang, Robert is leise. Ist. Itu dari konjugasi sein. Itu kita pakai ist karena sein di do itu ist, tapi untuk imperatif dia itu sei. Jadi waktu kita nyuruh si Robert diam, Robert sei bitte leise. Leise-nya itu adalah kata sifat. Kalau kita mau pakai kata sifat dalam bentuk imperatif, kita pakainya sein. Kalau kita mau pakai misalkan apa ya kata sifat yang bisa dipakai ke kalimat perintah selain ini? Adakah Zaki? Mungkin Cantik mungkin atau apa? Gimana Kata cantik sifat kan? disuruh Eh, cantik? cantik. bukan dia. Oh, Kata sifatnya yang kayak gimana sih? Besar kecil gitu ya? kata Pakainya sifat tuh kita sifatnya. kata sifat tuh sifat ya. Cantik emang sifat. Cuman kalau misalkan kamu perintahin dia buat cantik, kayaknya Oh, agak menyeramkan ya teman-teman ya. Agak menyeramkan. gimana tuh Terus, Kak? oke. Geschnell. Pakai Apa? adjektif tuh. Geschnell. Jalan cepet. Sifat itu Geschnell. kan, tapi kan itu G. Ini Yang maksudnya dicari, mau pakai, oh pakai ini Zai. iya mau pakai sein. Kalau dari bahasa Indonesia apa kira-kira? Zai, bitte leise, tolong diam. Apa ya kata-katanya? Kayaknya nggak ada, kita skip dulu lah ya. Ayo Nanti dah. kita kalau ketemu kita kirim di grup karena waktu adalah uang ya teman-teman. Kita Oke, lanjut siap aja. Kak. Makasih. Oke, nanti kita bakal share di grup kalau dapat, tenang aja. Oke, ada yang mau nanya lagi sekitar hubung cuy? Oke, sepertinya tidak ada. Kita masuk ke hubung dry. Tapi sebentar aku cek komentar dulu. Zain adalah kan, bukan Zain itu. Oh, udah jawab ternyata. Ini kalau Oke, mau di SS boleh di SS dulu. Kita silahkan. hitung sampai 3. 1, 2, 3. Dila kenapa Dila? Oke, Mau jadi. nanya, Iya. sebelumnya Boleh, maaf boleh. banget, aku kan baru baru mulai belajar bahasa Jerman. Nah, Mhm. mau nanya, kenapa kalau di Jerman itu ada awal kata kayak satu huruf di awal kata itu yang memang harus besar gitu. Kalau misalkan kecil, apakah misal dikecilin gitu, misalkan harusnya B besar jadi B kecil. Apakah Gute itu Frage. berubah arti apa kayak gimana gitu? Gute Frage, Kasih. Gute Frage. Jadi, aku jelasin atau kamu mau jelasin, Zak? Silahkan. Itu Flo mau jelasin. Oke, silahkan jelasin aja nggak apa-apa. Ini pertanyaan yang sangat seru. Oke, jadi kenapa di tengah-tengah suka ada huruf kapital ya atau huruf besar ya? Iya betul. Ya, jadi itu masuk ke peraturan kah atau regulasi dalam penulisan di bahasa Jerman. Sebuah kata benda pasti diawali huruf kapital. Kata benda ya, mau dimanapun dia berada tetap diawali huruf kapital. Itu peraturan dalam penulisan aja dalam bahasa Jerman. Dan ini penting ya di Schreiben, di ujian Schreiben, huruf besar
kata benda tuh sangat-sangat diperhatikan dan ngaruh ke nilai kalian. Oke, baik, Kak. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi, nggak apa-apa. Atau nggak Boleh, apa-apa, tanya silakan, aja. silakan. Kalau misalkan untuk ngobrol secara informal kayak chat-chatan gitu sama teman, dan misalkan yang harusnya besar terus tapi jadi kecil misalkan, itu nggak apa-apa Kak? Apa tetap bermasalah juga gitu? Kalau Hmm. di chatan informal atau sama teman gitu, nggak apa-apa. Cuman kalau ujian, jangan sampai. Oke, Terjawab Kak, baik. Kadila? Terima kasih penjelasannya. Oke, Terjawab ya. sama-sama. Oke, kita lanjut ke Yubung Dry. Tapi kayaknya udah 45 menit, Zak. Silahkan lanjut. Suaraku udah nggak sanggup. Oh ya, sebentar. Kamu jawab Bang dulu. Oh, Bang, emang bisa, by the way. Tapi emang jarang, kayak jahat banget nyuruh berlutut. Iya, tapi kan gitu yang benar. Jangan ya, Bang. Kita nggak perlu nyuruh orang berlutut, Bang. Tidak usah digunakan hal-hal yang tidak penting. Ya, dari kemarin pertanyaannya aneh. Oke guys, Oh, Bang. kita lanjut ke ubung 3. Di ubung 3 ini kita bikin kalimat. Kalau tadi kan cuma ngisi doang tuh. Nah, kita di sini bikin kalimat. Contohnya Beispiel 3 di ubung 3 contohnya Beispielnya Ich habe Deutsch. Terus di sini kata yang harus kalian pakai ein Bier sama trinken. Oke. Dibuat kalimat imperatif jadi dan trink ein Bier. Minumlah segelas bir. Untuk yang A, kata yang harus dipakai gehen sama bed. Ayo boleh angkat tangan yang mau jawab. Apakah gimana Kak? Bukannya coba. Untuk di ubung 3, kita bikin sebuah kalimat. Beda sama yang ubung 2 tadi cuma ngisi doang kan, ngisi verben-verben doang. Nah, yang di ubung 3 kalian bikin kalimat, tapi kata-katanya udah disiapin ya di sini nih. Zubet sama Geyen. Kan sini ada contoh, ein Bier trinken yang di Beispielnya. Terus di sini kalimat perintahnya dan drink ein Bier. Minumlah bir. Contoh deh, aku kasih contoh yang ada. Jadi Kak, maksudnya kita nyusun. Bikin kalimat, bukan nyusun. Jadi Jadi itu tuh apa artinya, Kak? ini, oke, aku artiin ya. Jadi yang Beispiel itu ich habe Durst, itu aku haus. Terus ein Bier itu bir, trinken itu minum. Nah, karena dia haus, ich habe Durst, dia bilang lah, dan trink ein Bier. Dia nyuruh, kemudian ya udah minum bir gitu. Untuk yang A, silahkan Kak Zaki akan memberikan contoh. Oke, contoh yang Kak, coba tes boleh Kak? boleh, Oh, boleh. berarti gini Kak, gini. Ah. Ich bin Ya boleh, boleh. Kalimat perintah kan? Ya, Gehen kan artinya menyuruh Kak? mungkin Pergi artinya ya? pergi. Ya. Gehen si Zubet gitu bisa. Gimana? Gehen si Zubet. Ya, bisa. Untuk yang ini bisa pakai G Zubet dan G Zubet atau dan Geyen si Zubet sama aja. Bed itu apa, Kak? Bed itu kasur. Dia nyuruh tidur. Translate aja dulu. Misalkan A, ich bin müde, itu aku lelah. Terus Cubet itu ke tempat tidur, Gen itu pergi. Nah gitu, translate. Translate. Oke. Kak, kalau misalnya nanti misalkan dipakai juga kan, nah nanti seandainya ada pertanyaan perintah, kita jawab nine, uh, nine seven gitu. Saya tidak tidur. Gitu. Pakai modal verben jawabnya. Nein, ich will nicht schlafen. Saya nggak mau tidur. Pakai Tadi- modal verben. Ya, tadi Aldo udah benar ya. Dan B yang B. Geyen sie Habe atau G U
Ya, benar. Yang B mau coba. I have a Kopfschmerzen. Saya mempunyai sakit kepala. Eine Tablette nehmen. Ih, gitu Kak. Eine Tablette itu obat, nehmen itu mengambil. Saya Kak. Dan ini tablet. Ya boleh. Dan Nim, oh, Siapa dulu? Indah. nim eine tablet. Ya, genau. Dan Nim eine tablet. eine Tablette. Tablette. Oke. Ya, lanjut yang C. Tadi Biki ya, sekarang Biki ya. Ich ya. arbeite so viel, saya bekerja sangat banyak. Terus Urlaub Dan mah, itu ya, dan mah urlaub. ya genau. Dan mah urlaub. Dan berlibur lah gitu bahasa Indonesianya. Noch einmal Kak, noch einmal. Ya, boleh apanya? Yang D. Oke, oke boleh. Apa? Ich habe Hunger, saya lapar. Essence mau makan. Ein Käsebrot Ist itu. ein Käsebrot. Ein Käsebrot. Yap, genau. Dan Ist ein ein Käsebrot. Aku Käse. coba dong. Yap, boleh. Stan Mersen tuh sakit gigi ya. Ya, Zahnschmerzen, sakit gigi, Zoom Arts, dokter gigi. Deshalb zum Arzt. Bisa? Zum Zahnarzt. Apa? Deshalb. Kok deshalb? Kan nyambung. Dan. Nyambung. Harus pakai dan. Tapi nyambung Bang, tapi terlalu laju. Terlalu laju menuju Siap. Dan melampaui. di Zum Zahnarzt. Nah, Entschuldigung Kak. Kan. Zoom. Nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman yang lain tidak mengerti nanti kan pusing. Enggak, deshalb juga artinya maka dari itu. Nggak bisa dipakai buat nyuruh. Ya juga sih. Ya udahlah, lanjut. Hubung 4. Ini gimana nih? Compare. Oh, ini nggak dijelasin tadi. Ih, gitu Kak. Sebentar dijelasin dulu ya. Oh, belum. Karena ini bentuknya trennbare Verben. Untuk kata imperatif trennbare Verben, bisa dilihat di sini di Beispielnya. Oke. Kata trennbare-nya, Verben trennbare-nya herkommen. Oke. Kalau dia masuk ke kalimat imperatif, maka komnya di depan, hernya di belakang. Urutannya pasti ininya prefiksnya di belakang ya. Ini yakin mau dimasukin. Iya, Ini yakin mau dimasukin. Soalnya tren bar tuh, ya udahlah masuk aja lah nanti. Belakangan ya udah belakangan aja. Ada yang mau coba? Prefiks lah selalu ada di belakang ya. Ini udah di Bisa. Oke, Vicky. Kalau saya tambahin mie, boleh nggak sih Kak? Itu enggak. Enggak ya? Jangan. Nanti aja. Itu masuk kalimat. Bentuknya aja dulu. Iya. Huruf an. Yap, betul. Satu Kak contohin. Setelah itu? Terus itu yang kedua, huruf an. Yap, genau. Ruftan zi an. Ruftan zi an. Itu kurang T-nya. Enggak benar. Rufen zi an. Bener ya? Ya. Oke. Benar ya? Aduh. Dua dong. Yaudah boleh yang B. Ini unregelmäßig ya, tidak beraturan.
Steig ein, Ya, steig ein masuk ya artinya. stig. Berubah enggak sih Kak? Stig kan jadinya? Ya, stick. Sebentar. Enggak yang itu, yang ir. Enggak, pas Enggak, kalau enggak. tadi steig sama yang ear tuh selalu steig. Kalau yang ear gak Hmm, usah pusing, Bang. Ya, ya. Stick itu preteritum guys, salah. Sorry. Nah, stig. Oh, berarti steig. stig ein, Yap, stigen sie ein gitu. yap, Enggak, udah betul. pas tadi, Bang. Steig. Udah pas tadi steig, gak stick. Stick itu Yang beda lagi, Bang. Sama aja artinya, tapi beda beda bentuk. tak kira mau berubah maksudnya gitu. Kalau nggak berubah ya berarti Enggak berubah. saya masih ragu gitu. Enggak, sorry tadi emang ini unregelmäßig verben tapi bentuk lain. Jadi maaf. Kalau aku kepikirannya ke stick. Stick itu preteritum. Zuhuren. Ada lagi yang mau coba yang lain? Mungkin Horcu, lihat. Or, su, horcu, or, su, horenzicu. Ren, zi, su. Oke. Yang lain ah. Ya, yang lain dong. Saya Kak. Boleh. Androgen apa itu, Kak? Rose. Uncroisen itu menyilang. Crows. An. Oke. Crois. Crows. An. Crois an. Sama Crozen. Si. An. Poison. Si. An. Oke, benar ya. For lesson. Unregelmäßig. For lesson itu membacakan. Ya nggak sih, Flo? List for Ya, Benar. please. For. Tadi siapa? Lanjutin dong. list for Less for. listen C4. Less. Z. Oke. Benar ya. Ini untuk yang bentuk imperatif menggunakan Trennbar Verben. Oke. Prefix selalu di belakang. Oke, boleh di SS yang mau. Hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Karena materi imperatifnya udah habis, mau lanjut kemana nih, Flo? Kayaknya jelasin unregel-regel nggak sih? Soalnya tadi aja pada bingung. Itu halaman berapa? Tapi iya jauh banget sebenarnya. Makanya tadi kan di polling di grup unregel-regel atau ini, tapi pada pilih ini. Cuman kayak yang bentuk Zain terus Slaven itu aja banyak yang bingung kayaknya. Bagus masuk ke situ nggak sih? Gimana yang lain? Kita tanya yang lain aja. Gimana yang lain? Aku ngikut yang polling paling banyak. Regel. Udah kelar yang important, udah kelar. Udah kelar pollingnya. Sekarang kita udah kelar materinya. Kita mau lanjut materi kan? Karena masih ada 30 menit. Kalian mau belajar verben atau kalian mau lanjut yang lain? Materi-materi yang sebenarnya belum selesai. Bentar Kak, kalau modul verben itu ada 7 kan ya? Iya, modul verben ada 7. You know? Oke. Berarti Atau ini mau saya pilihan lanjutnya kemana aja, Kak? Antara apa? Verben lalu tadinya sih mau coba akusatif tapi kayaknya Terlalu cepat verben bro. aja. Bestimun Ya, sama negationku aja belum masuk. Ya udah, Next time. Oke. Berarti antara verben sama bestim. Sama. Saya sih ikut apa aja. Sama aja. Itu namanya nggak milih ya. Itu namanya tidak memilih. Yang ingin memilih tolong katakan pilihannya. Mau verben yang tadi kayak bingung
dia itu unregelmäßige atau tidak beraturan sama beraturan, atau mau masuk best team der die das. Mau yang Oh, mana? verben dulu aja deh Kak. Kalau das didas kayaknya agak susah deh Kak. Yang Benar. unregelmäßig nggak sih, Kak? Iya, Ya, genau. Iya, benar. benar-benar. Kita Unregelmäßig. masuk ke situ aja deh. Kayak banyak yang bingung. Emang pasti banyak yang bingung bagian itu. Unregelmäßig itu yang kalimatnya bisa berubah-berubah kan ya? Yap, betul. Verbennya, Katanya, verbennya, Kak, verbennya verben. berubah-berubah. Verbennya maksudnya mah. Iya, Ya. genau. Verbennya bisa berubah-ubah. Jelasin ya, guys. Ya, gas lagi ya, Zak. Sebenarnya kalau dijelasin, ini harus dihafal sebenarnya. Iya, genau. Itu Kan pasti tadi harus. udah dikasih aplikasinya tuh sama Kaflo. Mhm. Cara Mhm. penggunaan aplikasinya itu kalian cari dulu verben yang mau kalian cari. Contoh, kalian ada yang udah download belum? Aku share layar aja nggak sih? Bentar ya. Ya, Kak, Udah Kak. ada. Nah, Bentar, bentar. gini aja di-download. gini. Gimana, Ini di gimana? sini. Di verben. Oh, ada di situ. Sama aja sih. Oh, iya udah, ya udah. Itu tinggal search verbennya aja kan? Ya, lupa lagi nama. Iya, itu bisa verben, bisa kata benda yang mau nyari dari Ya, das, tinggal terus search yang mau verben nyari aja. sifat. Itu lengkap banget pokoknya. Ah, Ini kalau udah Ini ketemu. contoh. Oh iya ada nih. Oke. Itu yang present yang perubahannya, Kak. Iya. Sebentar ya, Bang ya. Oke, tadi misalnya contoh dari buku yang ini udah ada semua ya. Oke, contoh laufen. Kan menurut kalian laufen unregelmäßig atau regelmäßig? Teratur atau tidak teratur? Nggak tahu Teratur kan? dia, Kak. Nah, kalau misalnya kalian Nah, nggak tahu, kalian itu tinggal sangat fatal. cari aja. Laufen, Cari. di sini verben, buka. Nah, di sini kelihatan. Dia unregelmäßig karena di sini Loif. Ini bentuk dari RCS-nya. Kalau mau lihat lengkapnya di bawah. Di Nih. atas tuh ada tulisan regular atau irregular. Kalau di full Deutsch, Ini dia irregular. kalau di full Deutsch dia bukan regelmäßige atau unregelmäßige. Kalau di bahasa Indonesia dia beraturan atau tidak beraturan. Tergantung pengaturan masing-masing. Yap. Regel, ya kan? Tidak teratur. Di sini kelihatan. Semuanya ada konjugasinya. Laufe, Läuft, Läuft, Itu yang present berarti yang tidak beraturan ya? Presence ini yang masa sekarang. Oke. Ini imperatif yang tadi, kalimat perintah. Infinitif ini ya bentuk laufen, sama aja. Participle jangan. Imperfect. Imperfect ini prateritum. Udah, itu doang. Participle. Oh, ini. Particip. Jadi gitu cara penggunaannya. Nah, kalau ini paling dikasih tahu di buku ini karakteristiknya aja supaya kalian nanti sekiranya hafal tahu karakteristik dari verb-verbnya. Contoh, di sini ada A yang berubah jadi A umlaut ketika dia dikonjugasikan ke do untuk verben yang tidak beraturan. Oke. Braten. Braten ini artinya menggoreng kalau nggak salah. Oke. Ya, Kak, Dari goreng. ich brate, dunya brats. Oke. A di sini huruf vokal A berubah menjadi A umlaut. Contoh lain, fahren, ich fahre, du fährst. Oke. Ini untuk yang bentuk A. Untuk yang perubahan dari A vokal menjadi A umlaut. Oke. Terus ada dari E jadi I. Oke, ich esse, essen, geben, helfen, nehmen, sprechen, treffen. Ini dari E, huruf vokal E, dia menjadi I. Sama ini juga ya. Terus ada yang dari E ke IE. Lese, lesen,
sehen. Ich lese, du liest, er sie es liest. Sama. Ich sehen, ich sehe, du siehst, er sie es sieht. Terus ada yang huruf A, U, ketika dia jadi verb yang tidak beraturan, jadi A umlaut plus U. Dibacanya, gimana Flo dibaca Flo? Laufen? Loif. Loif. Dibacanya loif. Iya. Loif. Loif. Ini cara pembacaannya. Mau coba latihan, Ubungs? Atau gimana? Karena ini pure menghafal, guys. Kalau Boleh, Kak. untuk verben. Oke, coba yang satu. Hubung satu yang A. Ingat tuh perempuannya. RZS sama aja Si. sih. Z. Berarti is warte. Bisa contoh dulu nggak sih, Kak? Bentar dulu. Oke. Terus rider. Oke, contoh ya. Inge is nih. Bentar. Inge. Astaga, gue nggak segitu otak. Ring. Nih. Z. Is. Siap, genau. Schlafen. Translate Skrip. Ada yang mau coba? translate. Siapa Sleep. tahu nggak ngerti. Siapa tahu nggak ngerti. Inge, ini tering Inge minum. Jawabannya Inge tering nih, sie is. Oke, Inge nggak minum, dia makan. Oke, mau coba yang B, Bang? Slapen tuh slaps ya? Tidur. Slaven tapi dia di sini lihat Oh, tidur. berarti Nih, Slaven. tapi untuk masih. jadi sleep apa masih slap sih, Kak? Schlaf, sorry. Oh, berarti Christian, Ya, Christian, Slavni, enggak dong. Lihat di depannya. Christian, Lerni, Ya, R, sleep, Slav. slap. Schlaf. Harus Schlaf. Ya nggak sih? Coba lihat ya. Pas. Ya, Schlaf ya. Oke, lanjut. Laufen sama nih sama nggak ada beda. Sorry. Get Rena jalan, terus Laufen. Laufen itu lari. Lena, Getni, Ya. si Love. Yap, Lena get nih. si Lau. Si Life. Love. Life. Genau. Bitte Kak. Boleh? Ya. Klaus arbeitet nicht. Yap, sondern. Er ist Zeitung lesen. Nggak. Itu udah pakai lesson aja. Oh, er ist lesen. Nine. Pakai lesson is- aja. Er les. Ya, genau. Les Zeitung. Oh iya. Lies. Sorry, salah tadi. Zeitung. Dia membaca koran atau majalah. Koran. Zeitung koran. Oke. Bleibt Claudia
Claudia tinggal atau stay. Claudia bleibt. Ya, Claudia. Sie fährt nach Hause. Sie Ya, fährt nach Hause. genau. Sie fährt Sie fährt nach Hause. Sie fährt. Ya. Sie fährt nach Hause. Ya, genau. Oke. Sampai sini yang lain paham nggak? Karena ini pure ngafal gitu loh. Paling kalian kalau mau hafal gitu, kalau misalnya nemu di buku atau kalian lagi baca, bisa tuh kalian sambil lihat-lihat di sini, terus kalian cari konjugasinya di aplikasi yang tadi dikasih sama aja sebenarnya ini. Ini versi website. Kalau aku dulu pas masih A1 gitu caranya. Baca buku misalnya atau ngerjain tugas sambil ngeliat juga konjugasinya di sini. Tapi nyampe sini kalian pahamkah sama materi yang ini? Yang hubung cuai Kak, coba dicontohin sekali aja Kak. Hubung sesuai. Oke. Aku udah pernah jelasin belum sih kalau karakteristik Unregal Messi apa? Belum. Belum. Oke, habis ini ya contoh dulu ya. Ini Bais Ubungs 2, Beispielnya Islam, Verlange, nicht lange. Oke. Karlov schläft nicht lange. Nicht lange. Oke. Contohnya berarti kayak gini. Sorry. Nama orang kah? Ya, itu bebas isi nama orang semua. Diri kayak maka. Nama orang atau kamu. Boleh, pokoknya 2 RSJ deh. Bang Harz, Fährt nach München, Fährt nicht nach München. Sebenarnya nggak Contohnya. usah ditidakin lagi. Hah? Nggak usah ditidakkan lagi. Ditidakkan ya? Oh, sorry. Akhirnya langsung diperbaikin. Soalnya kan itu harus diperbaikin kan. Ich schlafe lange, nicht lange. Terus jadinya Carlos schläft nicht lange. Kalau ich fahre nach München, nach Ich fahre Bremen, nach berarti Bremen. Bang Fährt nach fährt Bremen. nach Bremen langsung. Sama aja sih, yaudah. Nah, Bremen. Oke, gitu contohnya. Oke, balik lagi karakteristik ya. Sekarang ini. Oh, ini yang tadi aku jelasin nih. Oke, untuk yang kata verben, kalau dibuang en, dia berakhiran t atau d, itu pasti ditambah e di tengah. Ya, sebelum dimasukin st dia ditambah e dulu. Oke, nggak cuma Anwarte Redes tapi Anworten juga. Oke, yang belakangnya t atau d. Oke, Sorry, kamu jelasin apa, Zak? ini yang Schwache Verben. Sorry. Oke, terus untuk karakteristik unregelmäßig atau kata kerja tidak teratur itu bentuk du dan r ZS-nya selalu berbeda. Yap. Contoh
Oke, contoh di sini do-nya beda ya. Tapi untuk sisanya yang lain sama. Cuman bentuk do sama RCS-nya beda. Makanya kalau kalian lihat di sini bentuk do sama RCS-nya aja yang beda. Oke, paham guys? Berarti Kak, kuncinya kalau buat kalimat itu yang ihdu itu sama sebagainya itu harus dihafal ya akhir-akhirnya apa dan diubah apa gitu ya. Iya, harus dihafal. Cuman kalau misalnya dia masuknya ke regal Messi, itu kan gampang. Contoh kalimat regal Messi itu yang gampang itu apa Flo yang gampang Flo? Makan, makan. Makan. Oke, contoh makan. Bisa dilihat di sini. Kalau misalnya dia normal, itu tinggal dibuang aja en. Terus untuk bentuk ih ditambah untuk do tinggal tambah st, bentuk rcs tambah t, bentuk ir tambah t. Sedangkan bentuk wir sama z itu pakai n. Sama z mereka juga pakai n. Ini untuk yang yang teratur ya. Bisa dilihat tuh regular, teratur. Kalian jadi cuma perlu ngafalin akhirannya aja. ST, T, EN, T, sama EN. Oke. Tapi untuk yang unregelmäßig, itu kalian harus hafalin bentuk do sama R-nya. Sedangkan yang lain sama. Oke. Jadi, geben. Misalnya geben. Lihat bentuk do samanya sama R-nya berbeda ya. Gives sama give. Tapi sisanya yang lain masih sama. Oke, jadi kalau untuk unregelmäßig kalian perlu hafalin do sama R-nya. Untuk yang regelmäßig kalian hafalin akhirannya. Dah, sampai sini paham? Paham Kak? Oke, karena udah 9.18, Flo masuk sesi tanya jawab apa gimana, Flo? Udah masuk saya tanya jawab aja. Pasti banyak yang mau nanya, aku yakin. Oke. Kalau mau nanya boleh ditanya aja. Di luar materi ini juga boleh ya. Aku mau nanya dong Kak. Ya boleh. Rajak itu udah ujian A1 kan Kak? Apa langsung B1 aja? Langsung B1. Tapi tetap di tempat les ada ujian A1-nya. Bang, Oke. pertanyaan kamu sangat lucu. Jujur. Maksudnya saya mau nanya ini, yang dibikin surat itu tuh isinya tuh ada yang formal sama informal, terus ada lagi nggak sekiranya gitu? Ada lebih dari situ nggak? Enggak Itu dong. buat yang mana itu? Ujian Yang di A1? Schreiben. Schreiben A1. Ya, Oh. Cuman, dia nanya cuman formal sama informal kah atau ada yang lain? Not really, cuman enggak. itu. Ya cuma dua aja. Ya pokoknya kalau misalnya dia formal pakainya selalu Z. Kalau dia informal ya pakai do. eh Bentar, itu kita ngisinya tuh di soalnya atau dikasih lembaran lagi gitu? Ah, kalau ujian A1 aku nggak pernah lagi. Dikasih lembaran. Ya Dikasih dikasih lembarannya kok, lembaran dikasih sih. lembarannya. Nanti soalnya terpisah, terus lembaran untuk Schreiben terpisah, lembaran untuk jawaban ini juga terpisah untuk student dan lesson. Itu ada kayak kita ujian di sekolahan, itu ada kertas jawabannya. Ya, apa namanya? Kayak blood gitu. Kertas dikasih kertas khusus. Berarti Kak Flo udah pernah berarti? Bukan udah pernah sih, kalau di lesku tuh kita ada simulasi, karena kan kebetulan tahun lalu aku tuh pengennya A1, tapi aku batal, aku pengennya B1. Sekarang aku pengennya B1 soalnya. Heeh. Oke Kenapa lah. Bang? Bang mau ujian? Iya, nanti gue ujian. Oke. Lanjut. Ada yang mau nanya Katanya lagi? tanggal 17. Tanggal 17. Siapa? Aldo? Bang katanya tanggal 17. Mampus Bang, di-spill Bang. Tanggal 17 Bang. Kita
lihat ya Eh, Bang, 2 minggu udah kemudian hasilnya. udah aku ngomong kemarin tuh, udah aku kasih tahu. Oh, udah aku kan nggak tahu, aku udah di luar kemarin. Oh iya. Ya, Oke, tanggal tujuh lanjut. belas berapa hari lagi? 13 7. 12 hari lagi kalau Dua nggak belas salah. 12 hari 12. lagi. Oke, lanjut. Ada yang mau nanya lagi? Tentang Jangan kalah materi, seperti Bang. Bang aja sangat aktif. Maaf kamu mau tanya. ya boleh. Boleh. Kebetulan saya tadi agak masih bingung sih sebenarnya. Eh yang tadi verbnya itu kan itu kata dasarnya, cara lihat dia itu kata dasar atau enggaknya itu dari mananya Kak? Kata dasar konjugasi media. Oke, jadi kata dasar kata kerja itu disebut sebagai infinitif. Oke. Contoh infinitif itu kayak gini. Lernen. Selalu berakhiran en. Oke. Sedangkan untuk bentuk lain, i, do, ini r, z, oke, itu memiliki akhirannya sendiri sendiri. Emang Jerman agak ngaco sini, susah banget. Oke. Untuk kata dasar yang tadi kamu tanya, oke, semua kata kerja dasar itu berakhiran en. Aku mau nambahin deh. Kayaknya dia bukan nanya kata dasar, tapi dia mau nanya Sebutin ininya. Ini dia mau nanya ini, tahu nggak sih? Lernen, learn. Dihapus en. Mau nanya versionnya, bukan kayak. Coba. Moh, Saya Kak mau, Siapa tadi yang nanya? iya, iya kayak gitu Kak. Mau. Mau nanya si learn-nya doang atau memang mau nanya full learn-nya? Kayak itu kata itu asalnya dari mana Kak? Anu, jadi tahu itu tuh kata dasar atau bukan? Oh, udah pas deh. Kalau kalau kata dasar yang kamu tanya tadi udah pas yang dijawab lagi. Aku kira kamu mau nanya verb sum-nya doang. kalau kata Ya, dasar, itu selanjutnya sih Kak. Tadinya mau habis dijelasin itu Oh, mau sekalian oke, oke, dijelasin oke. itu juga sekalian. Oke, oke, jelas, ya, jelasin, jelasin, jelasin. jadi untuk kata nih contoh nih. Untuk kata dasar atau infinitif itu selalu berakhiran en. Oke nih, en ya. Ini katanya nih. Ini kata yang bakal kena konjugasinya. Schreib en. Oke. Contoh lain, aku kasih aja contoh ya. Kayak tadi makan. Ini kata dasar ya, moh. Oke. Untuk kata ih, itu dia mah, en-nya dibuang. Oke, kan tadinya makan kan? En-nya dibuang, dihapus, tambah endungan dari i, e. Untuk do sama aja. M-A-C-H kan mahan kata dasarnya. Buang en-nya diganti sama endungan dari do, di mana ST sama R atau ZS sama aja, RZS, cuman beda arti aja. Sama mahan dibuang en diganti t. Kalau wir itu mahan ya, nggak dibuang en-nya karena endungan dari wir en. Kalaupun dibuang misalnya mah dibuang en tambah en lagi sama aja. Oke. Jadi untuk bentuk wir kalau usah dihafalin sebenarnya karena sama aja sama kata dasar. Ir kalau dia bentuknya teratur itu sama kayak R. Oke, machen machen dibuang en diganti t. Sedangkan z Anda machen dibuang en ditambah en. Sama z mereka itu sama aja, dibuang en tambah n tambah n. Ini di sini ada sin sebenarnya. Oke. Z S. Nah, gitu. Mau paham nggak mau? Paham Kak, paham. Oke. Ada lagi kah yang mau ditanya?
Yang lain mungkin ada yang belum. Semuanya ini Kak. Silahkan, Apa? silahkan. Tapi kayaknya jauh dan nanti belajar. Nggak apa-apa di luar materi, nggak apa-apa. Udah mau kelas akhir, kelasnya udah mau akhir. Kalau position kalimat tuh yang sondern, oder, den, aber. Terus di posisi satunya dan, undan, danah, deselb itu gimana ya contoh kalimat yang benernya gitu? Oke, Apa sama aja penggunanya kayak bahasa Indonesia gitu Kak? oke, untuk, aduh itu gimana ya? Namanya apa ya, Fle? Aduh, aku juga lupa. Katanya apa? Ada dan, Conjugation kalau di sini kalau dia sonden, terus apa lagi, Mam? aber Position null, un, eins. So, un, position null. position null, Ya, un, sondern, oder, den, order, aber ya. aber, Terus, den ya, un, den ya. sondern, oder, aber, den, udah. Oke. Jadi gini, kalau untuk yang position null, itu kalau dia bentuknya dalam kalimat dan di position null ini ada di awal kalimat, bentuk kalimatnya jadi kayak gini. Oke. Ich gehe nicht an die Schule. Oke. Sondern ich gehe, sondern ich fahre an die Universität. Oh, berarti setelah kalimat itu tuh baru gitu di posisi satu gitu masuknya. Sabar, jelasin. Oh, iya. Dikirikan dulu. Oke. Jadi untuk position null, kalimat sondern ini tidak masuk dalam kalimat. Oke. Jadi dia disebut position null karena dia tidak terhitung dalam kalimat ini. Sondern Ivara Andi Universität. Oke. Makanya setelah sondern, subjek dulu, baru Fare. Kalau dia masuk position 1, contohnya itu dan. Dan ya. Oke, contoh kalimatnya ich gehe an die Schule dan suche ich dort. Oke, lihat perbedaannya. Untuk posisi 0, ketika dia sebagai bukan. Apa Flo namanya, Flo? Flo. Apa coba? Apa namanya ini? Apa Penyambung. Kata sambung. Kata sambung. Konektoran. Ya, konektoren. Sebagai konektoren, dia diikutin subjek. Sedangkan untuk yang position 1, dia diikuti kata kerja. Lihat di sini langsung Frühstücke ich, bukan dan ich Frühstücke dort. Oke. Saya pergi ke sekolah, lalu saya memakan sarapan di sana. Itu bedanya di situ. Untuk position 0, dia diikuti subjek, sedangkan position 1 yang bukan position 0, dia diikuti kata kerja. Gitu, Bang. Oh, berarti rumusnya konektor plus subjek plus verben plus keterangan. Ya, untuk yang posisi 0 ya. Ya, berarti yang ke satunya ini ya keterangan, verben, subjek plus keterangan gitu. Yang mana tuh? Yang posisi satu. Posisi 1, ayolah, ini dulu, orang bilangnya pakai modal partikel. Sebenarnya bukan. Tapi ya, ini, dan, lalu Frühstücke, verben, subjek, setelah itu keterangan lagi. Ini bukan keterangan, dan ini bukan keterangan.
dia masuknya apa ya? Modal partikel. Mirip-mirip modal partikel. Nah, gitu Bang, paham Bang? Eh, gimana ya? Buatkan rumus. Tapi yang Frustuka itu bisa jadi verben kan, Kak? Frustuka itu verben. Frustukan. Oh, iya. Berarti Oke, modal 3. partikel Ini itu rumusnya. Saya juga. pergi ke sekolah dan sarapan roti. Rumusnya untuk rumus satu kalimat ya biasa ya rumus rumus apa Sätze aufbauen atau menyusun kalimat, struktur kalimat itu dalam bahasa Jerman kan subjek. Setelah itu subjek, setelah itu kan Modal verben. ya bukan subjek plus verben plus keterangan. Keterangan. Infinitif. Ya Allah, kenapa tiba-tiba kepanjangan? Sabar, sabar komputerku ya. Oke, udah aman. Oke, subjek plus verben plus keterangan. Ini untuk bahasa Jerman ya. Contoh kalimatnya subjeknya du, jetzt, ins, kino. Kamu pergi ke bioskop. Tapi kalau misalnya dia diikutin kayak tadi dan atau dan lain-lainnya, itu dia ditaruh di depan. Jadinya modal partikel, sebutannya modal partikel. Partikel. Setelah itu verben. Setelah itu subjek. Setelah itu keterangan. Nah, kayak gitu. Yang itu berarti posisi satu berarti. Apanya? Yang ini, yang modal Ya, partikel plus verben. ya boleh tulis posisi satu aja. Biar lebih gampang. Posisi eins. Tuh. Oke, Kak, paham, Modal paham. partikel ada. Oke. Paham. Aman ya? Aman, aman. Satu lagi, Kak. Boleh nggak, Kak? Boleh. Itu yang itu tuh masuknya yang hononim ya, kalau nggak salah. Yang in ketemu M gitu, terus in ketemu Verkutsung. ya, Oh, ini maksudnya inskino. ya itu tuh hononim bukan? Ya hononim apa sih namanya? Bentar. Verkutsung. Sorry, Datif, Oh, datif. sorry ya Zak. yang Ya Akhirin apa? dulu dong. Biar yang Oh lain ya. kalau mau keluar. Lupa udah 34, udah 4 menit. Oke. Untuk kelasnya kita akhirin aja di sini. Tapi kalau misalnya kalian mau stay mau nanya-nanya nggak apa-apa ya. Terima kasih ya yang mau live boleh live, yang mau stay boleh stay. Oke. Udah vlog? Udah aman. Oke. Oke. Jadi ins Mbak nanya ins kan ya? ya yang homonim. Aku mah sih bahasa Jerman Latin Verkutsung nggak sih? homonim. Maksudnya? Coba Homonim, tulis. Homo kah? homonim. Homonim. Yang by plus dem nanti jadi baim gitu, cu plus dem jadi cum. Terus yang kalau kajaki kan in ketemu das gitu, jadi ins gitu. Itu tuh masuknya homonim. Homonim gak Ci? Belibet banget. Gue nggak. Sebentar di geschrieben sind aber homonim. Linguistik. Oh, oke.
Itu tuh masih ada Oh, banyak lagi nggak sih Kak? Selain itu tuh, takutnya ada. enggak. Itu Oh, tuh ini tuh kalau dibedah kan kayak misalnya ins kan. Kalau misalnya dibedah kan kalimatnya dari do, gets, in, das, kino kan maksud kamu kan? ah. Itu berarti disatuin ya kalau itu. Ya, ini cuma dipendekin aja, disingkat. Ins, kino. Oh, Ada banyak sebenarnya. In them jadi im, by them jadi baim, terus zu them jadi zoom. Oke. Terus zu der jadi zoom. Ini buat yang baru yang ini ya, apa sih? Hilang. Oke, udah. Buat yang orang bilang Hochdeutsch ya, bukan yang Umgangssprache ya. Kalau misalnya Umgangssprache nanti beda lagi, lebih banyak lagi. Kayak contoh ada auf dem, jadi auf das, auf gitu. Tapi ini buat kalau di surat formal atau di ujian-ujian jangan dipakai. kenapa tuh Kak? Karena ini Umgangssprache atau biasa slang kalau kita ngomong slang. Bahasa gaul. Oh, bahasa slengan. Ah, ah, slang. Bukan beda arti. Kak, Oh, mau nanya Kak. Tapi Kak, kalau di ujian A1, Zoom sama Zoom Zur itu dipakai Kak? Ya, kalau Zoom, Zur, Ins, Im, Baim itu dipakai. Tapi yang ini enggak, yang Auf enggak. Oke, genau. Kenapa Vicky? Itu tadi kan ada sempat tuh Andi Schule. Kenapa nggak pakai Cuder Schule atau Cur? Bisa aja, Nah, itu cuman tuh cuman kenapa Kak? eh kenapa aku pakai Andi Schule? Karena itu ketentuan. Tapi pakai Zur Schule pun nggak apa-apa. Berarti an itu sebenarnya apa sih Kak? An itu. Oke, an itu kalau misalnya gimana ya? Digambarin tuh gini ini aku gambarin ya. an Misalnya di itu sini itu di ada ini enggak kan ya? Di posesi di preposition akusatif sama datif nggak sih yang an tuh? ya Excel preposition. Nih misalnya nih, ini sebuah tempat ya yang biru nih. Oke, an itu ketika kamu ada di sini, nih di sebelah sini atau enggak di sini, itu an. Kalau in, oh kita bikin kotak aja deh ya, biar gampang ya. Oh, Oke, maksudnya dekat gitu ya, ya an tuh. Terus yang ininya di enggak dalam. ini kalau di sini in, kalau an itu dia di antara sini nih. Nah, itu an. Dia nggak di luar, tapi nggak di dalam juga. Nah, gitu. Ini an. Makanya orang bilang Ansmergeien atau Andenmer. Kan pantai. Pantai kan gini. Ini kan pasir. Di sini air. Kita kan di sini. Di pasir lah. Makanya dibilang an. Bisa aja ngomong Zurschule, tapi Berarti kalau ada an berarti itu udah pasti datif apa gimana sih Kak? enggak. Itu Enggak. bisa berubah-ubah. Nanti aja itu Tergantung verben dijelasin. apa apa? Ya, tergantung verben. Oh, oke. Nanti aja itu dijelasin itu masuk Excel preposition. Nah, ini Kak apa bisa tolong jelasin perfect nggak? Bisa. Sebentar. Zu sama zur itu artinya ke ya, ke. Tapi ke suatu instansi atau tempat. Kalau baim itu dengan. Perfect itu kata kerja bentuk lampau. Jadi semua kata kerja bentuk lampau atau sorry,
untuk menceritakan hal yang sudah terjadi. Contoh, ich kaufe ein Eis. Saya membeli sebuah es krim. Oke, tapi kalau dia perfect, ich habe ein Eis gekauft. Saya telah membeli es krim. Tapi kayaknya yang jadi pertanyaan kamu itu penggunaan habe di sini sama is di sini. Ya nggak? Ya, Ya, oke. Jadi ada di buku ini nggak ya? Oh, cek dulu. Ih, bagus sekali Anda pertanyaannya, sangat membantu saya, kawan. soalnya pas banget lagi kemarin jadi jalan pulang dari sekolah tuh kepikiran ini. Pertanyaannya apa sih, by the way? Perfect, Kak, Pertanyaannya perfect. penggunaan habe sama haben sama sein. Udah kamu jelasin apa aja? Yang udah kamu jelasin apa aja, Drak? Belum, ini baru mau dijelasin. Oke, silakan. Dari dulu. Oke. Jadi untuk yang habe itu biasanya digunakan untuk modal verben untuk verbal. Oke, yang habe mau saya dijelasin nggak? Ini aja yang sein aja, biar lebih gampang. Oke, untuk penggunaan sein dalam perfect, nih ada bin, bis, is, zin, sein, zin. Itu yang pertama. Untuk kata kerja berpindah lokasi. Mau ditulis nggak? Apa, Kak? Ditulis ya, aku diktein ya. Yang Ya, pertama, ya, ya. ini untuk yang penggunaan sein dalam perfect. Yang pertama, untuk kata kerja Ya, berpindah lokasi. Contoh, ya. fahren, gehen, fliegen, reisen, springen, schwimmen, sama einsteigen. Wiederholen, Kak. Noch bitte nochmal. Apanya verbennya? Ya, Ya, Oke, fahren, gehen, fliegen, reisen, springen, Springen? schwimmen, SP. apa itu, Kak? meloncat. Bahasa ditulis. Springen itu terbang Pak, terjun bebas. Springen terjun bebas. So, oke, Kak. Terus schwimmen sama einsteigen. Non, Kak. Schwimmen berenang. Einsteigen, tadi Einsteigen itu apa? Einsteigen masuk. Einsteigen. Einsteigen. Terus? Nah, doang. Yang kedua, penggunaan sein dalam perfect itu perpindahan kondisi atau situasi. Perpindahan kondisi atau situasi. Ya, contohnya aufstehen. Penggunaan kondisi. Aufstehen. Aufstehen berdiri ya, Kak? Aufstehen bangun tidur. Oh, bangun. Einschlafen tidur. Aufstehen sama aufwachen. Ya, aufwachen, aufstehen sama einschlafen. Oke. Kondisi atau situasi. Oke. Yang terakhir itu pengecualian itu sein, bleiben sama passieren. Pengecualian. Bleiben sama passieren itu pengecualian. Aduh, rame banget, Cok. Aing mah motor teh goreng digede-gedekeun. Lo. Non, Kak, ulang, Kak. Untuk yang terakhir itu pengecualian. Ya.
itu sein, Oke. terus bleiben sama passieren. Passieren. Oke Kak, harus kelar. Oke, Gimana aman. tuh? Aman kah? Pasiran tuh apa Kak? Artinya? Passieren itu Tinggal. terlewat. Oh, terlewat. Kayak was ist denn passiert, apa yang terjadi gitu loh. Terlewat atau terjadi. Berarti tuh untuk verben itu tinggal ditambahin G apa gimana sih Kak? Itu. Ya benar Dila. Schwinger, also ne Schwinger, kein Schwinger. Schwimmen. Schwinger, wie ganti Schwimmen. Oke, untuk yang GG itu ya, Ya, ini. particip choice. Jadi particip zwei dibagi jadi dua. Oke, ada dua nih. Pertama itu teratur sama dan tidak teratur. Sama aja. Kayak tadi, oke. Oke, contoh untuk kata kerja yang teratur, kaufen, itu cuma ditambah G di depan, diakhirin sama T. Gearbeit ini mesti masuk teratur ya. Oke. Untuk semua kata kerja yang belahiran nieren, nih, telefonieren, passieren, terus studieren, itu nggak ditambah G, cukup diganti T aja akhirannya. Oh berarti kalau misalnya fotografiran jadi fotografir. Iya, fotografi. Oke, itu untuk yang teratur. Tapi ada juga particip zwei atau perfect yang tidak teratur. Contohnya, fahren, kommen, setelah itu schlafen, bleiben, schreiben. Nanti kalian bisa cari di website tadi ya, ada. Kelihatan kok. Fahren itu jadi gefahren, kommen jadi gekommen, schlafen geschlafen, bleiben Bleiben. bli, dari blei dia akan jadi bli. Schreiben sama Riben. Oke, bisa kalian lihat ada ciri khas tertentu. Kak, di sini. kalau kalimat beberapa ini bisa berubah nggak ya kira-kira? Yang mana? Yang zusammen, terus ekskursion, terus apa ini? Ditulis sama Nah, aku tulis aja. Ya. Bagas ada nggak? Berarti yang nggak beraturan itu yang akhirannya. Ya, selain kalau dia nggak berakhiran T, itu dia nggak teratur. Kayak di sini lihat, fahren, kommen, schlafen, dan sama satu lagi Zayn, ada Zayn, Gezayn jadi. Tadi bisa dilihat aja, dicek di website atau di aplikasi yang tadi. Kelihatan kok. Pakai Leo sih, saran sih pakai Leo biar gampang tuh. Oke, apa nih? Zusammen, Exkursion, fahren, verlenden. Kalau Zusammen ini bukan kata kerja yang bang ya. Dia masuknya ke adjektif
bukan adjektif juga sih. Kayak keterangan gitu. Zusammen kan artinya bersama. Excursion kurang tahu. Fahren kan ini ada Fahren. Verlenden ini adjektif. Partisip eins ini. Jangan. Oke. Pahamkah? Apa masih ada yang bertanya? Paham Kak? Ini cuma tinggal dihafalin doang ya kayak. Iya, sisanya ngafal-ngafal aja. Nah, kalau kita udah pakai misalkan IHT, itu tuh pakai partisip coy lagi apa enggak sih Kak? Hmm, Kalau untuk sekarang, kalau IHT enggak usah. Contohnya apa? Misalnya kalian mau ngomong apa kayak IHT. Kalau IHT tuh biasanya sakit ya. Misalnya Oh, ich habe Kopfschmerzen, oke? Ich habe Kopfschmerzen. Kopfschmerzen. Ya, kalau dia jadi HT jadi I HT Kopfschmerzen. Ini bukan perfect. Preteritum masuknya. Ya, ini preteritum. Berarti kalau udah preteritum, preteritum aja. Kalau udah perfect, perfect aja. Berarti mereka nggak bisa jadi satu gitu, Kak. Bisa, cuman Bisa. jauh, masih jauh. Bisa kalau misalnya kalian ngomong geboren itu kan Satu, Kak. pakai Satu contoh, Kak. Satu contoh. ya, geboren. Ich bin in den ich bin in München geboren. Bisa jadi ich war in München geboren. Bisa. Kalau hatte contohnya itu ich habe ein Eis gekauft. Ich hatte ein Eis gekauft. Cuman artinya beda. Beda gimana? Oh, berarti yang wisata tuh yang dulu ya berarti. Berarti dulu aku pernah beli es krim. Yang mana? IHT. Ya. Ya, jadi gini, kan sekarang kita di sini. Iya, di present. Ketika gitu deh. Oke. Oke ya, dikit. Setelah itu di sini ada prateritum. Oke. Iya, Kak. Di sini perfect. Di sini plus perfect atau ini yang tadi aku tulis nih IHT. Jadi urutannya ini dulu ke sini, setelah itu ke sini, setelah itu ke sini. Ini udah paling akhir. Jadi ini dulu banget. Misalnya kalian umur 20. Nah, bisa jadi ini kejadiannya pas kalian umur 1 atau 2 tahun. Udah lama banget. So. Tapi nanti diajarinnya di B1 itu. Geboran tuh lahir ya, Kak? Ya, geboran lahir. Udah kan? Masih ada yang ditanyain apa udah cukup? Geboran bisa berubah. Hah? Sampai jam 12 aja Kak Jaki mereka masih betah di sini. Waduh. Iya, ya udahlah. Nanti aja deh. Apa Bang? Menyimak aja, kalian bebas kok mau sampai jam 12 jabanin. Oke? Kita pulang aja, pulang Nit, ayo pulang. Iya nih aku ya udahlah kalian. Oh, Indah tuh Nita. Oh, baru ya? Iya dong, emang siapa? Ayo, gak ketebak hari ini aku menang, mampus. Gak ketebak dia. Kirain aku menang, siapa? pokoknya aku menang. Siap. Oke. Udah kan, Bang? Udah lah aja lah.
Udah ya. Thank you ya buat malam ini. Danke schön. Bang, Oke. jangan dong Choose gara-gara alle aku bebas kayak choose. gini. Tschüss Maaf. alles. Ini Choose. si